Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sesi edukasi visual kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah topik yang jujur saja sangat fundamental dalam ilmu kedokteran dan patologi. Kita akan mengkaji organ metabolik sentral kita, yaitu hepar, atau yang lebih sering kita sebut hati. Mari kita telaah secara mendalam bagaimana sebenarnya patofisiologi gangguan hepar ini terjadi. Kita tidak hanya akan melihat manifestasi klinis di permukaan, tetapi kita akan turun langsung ke akar masalahnya, yaitu dari perspektif seluler dan molekuler. Sebagai akademisi dan praktisi, pemahaman di tingkat molekuler inilah yang membedakan seorang pembelajar sejati. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Nah, sebelum kita jauh berbicara tentang penyakit atau patologi, kita tentu harus mengapresiasi dulu betapa sempurnanya fisiologi organ yang satu ini. Kalau kita mengutip dari literatur klasik, Guyton and Hall, hati digambarkan sebagai pabrik metabolik utama sekaligus garis pertahanan pertama tubuh kita. Mengapa? Karena hepar ini tanpa henti mendetoksifikasi darah kita, menyintesis protein-protein vital, dan mengatur metabolisme energi. Dan yang paling menakjubkan, hepar memiliki kapasitas regenerasi yang sama sekali tidak dimiliki organ lain. Ia benar-benar pabrik pengolahan yang luar biasa. Tapi, seperti yang akan kita pelajari sebentar lagi, ketika pabrik ini terus-menerus diserang, mekanisme bertahannya justru bisa menjadi bumerang. Untuk memudahkan pembelajaran kita, ini adalah peta jalan atau agenda kaskade patologis kita hari ini. Kita akan mulai dari anatomi dan fungsi, kemudian berlanjut ke hepatitis viral, lalu membahas NAFLD dengan hipotesis dua pukulannya, beranjak ke sirosis hepatis, komplikasi ensefalopati hepatik, dan tentu saja ditutup dengan kesimpulan serta prospek terapi masa depan. Mari kita langsung melangkah ke bagian pertama kita, anatomi dan fungsi. Karena begini, pemahaman tentang penyakit itu selalu berakar pada bagaimana suatu organ dibangun, khususnya dari sisi arsitektur pembuluh darahnya. Coba perhatikan arsitektur vaskuler yang sangat unik ini. Hepar kita menerima suplai darah ganda. Tentu, ia mendapat darah bersih yang kaya oksigen dari arteri hepatika. Tetapi yang membuatnya spesial, hepar juga menerima darah dari vena porta. Darah ini datang langsung dari saluran cerna kita, membawa banyak nutrisi, tapi di saat bersamaan juga membawa potensi toksin. Posisinya yang strategis ini menjadikan hepar sebagai tameng atau garis pertahanan pertama tubuh kita. Tapi, ini ibarat pedang bermata dua, bukan? Paparan yang konstan terhadap darah dari usus ini membuatnya sangat rentan terhadap serangan agen infeksius, racun, obat-obatan, dan tentu saja ketidakseimbangan metabolik. Jadi, setiap tetes darah yang masuk membawa kehidupan sekaligus ancaman kerusakan. Fakta tersebut mengantarkan kita ke bagian kedua, yaitu mekanisme jejas yang paling sering kita temui di lapangan, hepatitis viral. Mari kita lihat bagaimana virus spesifik hati ini memicu kekacauan sistemik. Jika kita membandingkan hepatitis B dan hepatitis C, mekanismenya sungguh menarik. Pada infeksi hepatitis B, tahukah Anda bahwa virusnya sendiri sebenarnya tidak langsung membunuh sel hati? Kerusakan itu justru disebabkan oleh sistem imun kita sendiri. Bayangkan sistem imun kita, khususnya sel T sitotoksik CD8+, sebagai pasukan keamanan. Ketika mereka melihat ada penyusup di dalam markas, mereka lebih memilih meledakkan markasnya sendiri lewat apoptosis vokal untuk membasmi penyusup tersebut. Sebaliknya, hepatitis C bermain dengan strategi berbeda. Ia bertindak layaknya penyusup siluman. Ia punya laju mutasi gen yang sangat tinggi sehingga bisa mengecoh sistem imun. Akibatnya, terjadilah peradangan yang terus-menerus, tapi gagal membersihkan virusnya. Inilah jalan tol menuju infeksi yang kronis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita bergeser dari infeksi virus ke masalah gaya hidup yang kasusnya meledak di era modern ini, NAFLD, atau penyakit hati berlemak non-alkoholik. Untuk benar-benar mengerti NAFLD, para ahli menggunakan kerangka logis yang dikenal sebagai hipotesis dua pukulan, atau two-hit hypothesis. Pukulan pertamanya adalah steatosis. Karena gaya hidup yang kurang gerak atau faktor genetik, tubuh mengalami resistensi insulin. Akibatnya, jaringan lemak melepaskan asam lemak bebas secara masif ke dalam darah. Hepar pun kewalahan, tak sanggup mengekspor lipid ini sehingga trigliserida menumpuk di dalam selnya. Ini yang kita sebut perlemakan hati sederhana. Tapi pukulan keduanya adalah yang benar-benar mematikan, NASH. Tumpukan lemak ini mulai merusak mitokondria dan memicu stres oksidatif dengan menghasilkan molekul berbahaya bernama ROS. Tiba-tiba, hati yang tadinya hanya berlemak dan diam berubah total menjadi medan pertempuran inflamasi yang aktif, dan sel-sel hati pun mulai berguguran. Ketika jaringan jejas dan peradangan ini terjadi bertahun-tahun, kita akan tiba di bagian keempat. Ini adalah titik di mana respons tubuh menjadi maladaptif, yaitu sirosis hepatis. Jika kita melihat ke bawah mikroskop, seluruh bencana kronis ini ternyata berpusat pada satu aktor seluler spesifik. Anda harus mengingat sel ini, sel stellata hepatik.
Di masa damai, sel ini bersembunyi dengan tenang di sebuah celah bernama ruang DC, dan tugasnya cuma satu, menyimpan vitamin A. Sangat sederhana. Tapi, saat terjadi peradangan kronis yang tiada henti, sel ini panik. Ia membuang cadangan vitamin A-nya, bermutasi, dan berubah wujud menjadi sel myofibroblas pembuat jaringan parut. Inilah momen kritis di mana penyakit hati mulai menjadi irreversible atau tidak bisa kembali normal. Transformasi sel stellata tadi memicu efek domino yang mengerikan. Sel yang sudah berubah ini memproduksi kolagen, jaringan parut, secara brutal dan berlebihan. Secara logis, apa yang terjadi jika saluran darah kecil di hati, yang disebut sinusoid, tercekik oleh jaringan parut kaku ini? Aliran darah dari usus akan menabrak tembok pertahanan yang keras. Tekanan darah di sana melonjak tajam, dan inilah yang kita sebut hipertensi portal. Jadi, dari masalah di level sel mikroskopis tadi, dampaknya meledak menjadi komplikasi sistemik yang mengancam nyawa. Pasien bisa mengalami muntah darah karena varises esofagus yang pecah, perut yang membengkak penuh cairan atau asites, hingga pembesaran limpa. Dan sayangnya, di bagian kelima ini, kita melihat bahwa kegagalan hati ternyata tidak berhenti di area perut saja. Efeknya bisa merambat naik, menghancurkan pusat kendali tubuh, sebuah kondisi yang disebut ensefalopati hepatik. Mari kita ikuti jejak mematikan dari molekul toksik ini. Setiap harinya, bakteri di dalam usus kita memecah protein dan menghasilkan gas amonia yang beracun. Normalnya, hati yang sehat akan langsung mengubah amonia ini menjadi urea yang aman. Tapi, pada pasien sirosis, hati sudah lumpuh. Selain itu, darah mencari jalan pintas menghindari hati. Akibatnya, amonia ini melenggang bebas di aliran darah sampai akhirnya menembus pertahanan terakhir kita, sawar darah otak. Di otak, sel pendukung bernama astrosit mencoba menyelamatkan keadaan dengan mengubah amonia menjadi glutamin. Sayangnya, akumulasi glutamin ini justru menyedot air ke dalam otak, menyebabkan pembengkakan atau edema serebral. Inilah penjelasan logis dan presisi mengapa pasien liver stadium akhir sering terlihat linglung, kebingungan, hingga akhirnya jatuh koma. Kita sudah menelusuri perjalanan panjang, dari jejas di tingkat sel hingga kegagalan fungsi organ multisistem. Sebagai penutup, mari kita masuk ke bagian ke-6, kesimpulan dan bagaimana kita melihat terapi masa depan. Sebagai ilmuwan klinis maupun mahasiswa kedokteran, kita mempelajari patologi bukan hanya untuk mengagumi proses penyakitnya, tapi untuk mencari celah mengalahkannya. Kaskade penyakit hati adalah bukti nyata bagaimana mekanisme pertahanan tubuh bisa menjadi sangat maladaptif. Sekarang, ada satu pertanyaan provokatif yang harus kita renungkan bersama. Bagaimana pemahaman kita yang mendalam tentang sel stellata, stres oksidatif pada NAFLD, dan keracunan amonia tadi mampu mengubah arah pengobatan di masa depan? Jawabannya sudah mulai terlihat di dunia farmakologi modern. Karena ilmu dasar inilah, kita sekarang memiliki obat antivirus yang sangat presisi, agen antifibrotik yang diharapkan bisa membalikan sirosis, dan terapi metabolik untuk menghentikan kerusakan hati jauh sebelum pasien harus masuk ke dalam daftar tunggu transplantasi. Memahami patofisiologi secara logis dan terstruktur adalah pilar utama dari ilmu kedokteran yang solid dan profesional. Jika Anda merasa sesi edukasi ini memberikan perspektif baru dan Anda senang dengan metode pembelajaran yang sistematis layaknya di ruang kuliah ini, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe pada kanal Ruang Dosen. Tolong klik like dan share materi ini ke rekan-rekan sejawat maupun mahasiswa lainnya agar ilmu pengetahuan ini bisa terus tersebar luas. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal materi-materi penjelasan ilmiah kami yang terbaru. Tetaplah penasaran, teruslah belajar dengan kritis, dan sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya.